Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengistimewakan anak cucu Adam atas seluruh makhluk yang sealam semesta dengan ilmu dan amal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang menjadi mata air ilmu, pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Teman-teman, sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya ingin menanyakan kabar teman-teman. Sebelumnya, apa kabar teman-teman semua? Oh. Saya ulangi ya. Kayaknya masih lelah. Saya ulangi sekali lagi. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah ya. Oke teman-teman, saya anggap teman-teman masih semangat ya. Tapi yang saya pahami ya, bahwa sesungguhnya perkataan pertama yang paling jujur ya. Dan saya doakan ya, lelah kita menjadi lilah gitu ya. Dan semoga lelah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keridhaan, rahmat, dan suatu petunjuk gitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa ini? Imam Zarnuji gitu ya, pernah mengatakan imam adalah imam salah satu imam yang mengarang buku ya, menulis buku tentang, salah satunya adalah kitab Ta'limul Muta'alim, yaitu tokoh pendidikan Islam abad ke-13. Pernah mengatakan di dalam bukunya ya, saya melihat banyak penuntut ilmu di masa kami saat ini yang sudah bersusah payah dalam belajar gitu ya, namun tidak kunjung mendapatkan pemahaman ya yang semestinya, juga tidak bisa memetik manfaat dan buahnya, mengamalkannya dan menyebar luaskannya, karena tidak menggunakan metode belajar yang benar dan tidak memenuhi persyaratannya gitu ya. Nah gitu teman-teman, kata Imam Zarnuji gitu ya, bahwa sesungguhnya banyak sekali penuntut ilmu ya yang pada masa saat itu yang mereka banyak gitu ya, sampai bersusah payah mencari ilmu, namun dengan bersusah payahnya mereka tidak mendapatkan pemahaman yang semestinya, juga tidak bisa memetik manfaat dan buahnya gitu ya. Karena apa? Karena metode belajar yang tidak atau kurang baik gitu ya, tidak memenuhi syaratnya ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, yang ingin saya bahas pada kali ini adalah kenapa gitu ya. Jadi yang tadi saya maksud adalah tentang adab gitu ya. Jadi kenapa belajar adab itu begitu penting gitu ya. Nah di sini gitu teman-teman, yang saya ingin bahas adalah sampaikan mana itu? Kenapa seorang harus belajar adab sebelum ilmu gitu ya? Bahkan gitu ya, kenapa sampai para ulama juga, para ulama agama pun gitu ya mendahulukan adab sebelum ilmu gitu ya. Ini karena dengan mempelajari adab gitu ya, maka kita akan lebih mudah mendapatkan ilmu gitu ya. Jadi
kata para ulama itu dengan mempelajari adab maka kita akan lebih mudah mendapatkan ilmu gitu ya. Lalu adab itu apa gitu ya? Bagi kita yang sehari-hari mencari ilmu gitu ya, adab itu apa gitu ya? Tentu yang kita tahu adab itu etika gitu ya, kesopanan. Itu benar gitu ya. Dalam adab berasal dari bahasa Arab gitu ya, yang dalam bahasa kitanya kesopanan gitu kan. Terus apa? Kebaikan, budi pekerti gitu ya, akhlak, kelakuan yang baik gitu ya terhadap ilmu gitu ya, terhadap yang memberikan ilmu gitu ya, dan juga yang memberi ilmu gitu ya. Siapa yang memberi ilmu? Allah gitu ya. Hanya kepada Allah kita meminta gitu ya. Terus adab gitu ya. Adab yang saya ibaratkan gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang mengibaratkan adab itu adalah wadah dari ilmu gitu ya. Karena di saat kita mendapatkan ilmu, apabila kita tidak memiliki wadahnya gitu kan, apakah ilmu itu akan terus banyak gitu ya, akan meningkat gitu ya ilmu itu? Tentunya ya, bisa jadi. Nah, terus ya, apakah wae tegangnya. Hari ini adalah hari Minggu, terlalu semangat buat saya gitu ya. Mohon maaf. Ulangi ya, adab itu adalah wadah gitu ya, wadah untuk ilmu. Contohkan gitu ya, kita ingin mencari air gitu, mencari air, tentunya memerlukan wadah. Kita ingin minum, pasti memerlukan gelas gitu ya. Benar kan? Sepi pisan. Iya. Pasti memerlukan gelas gitu kan. Nah, makanya gitu. Di saat kita mau mencari air, agar kita airnya banyak, pasti gelasnya harus yang besar kan? Begitu pula dengan ilmu, gitu, teman-teman. Benar tuh? Benar atau materi? Nah, gitu. Nanti tegang tuh. Kita harus memperbesar wadah gitu ya, agar ilmu atau air yang akan kita cari itu banyak ya, agar ilmu kita yang ingin kita cari juga lebih banyak. Karena kenapa gitu ya? Karena wadah itu begitu penting. Apabila kita singkirkan apabilanya. Contoh kita terus gitu ya mencari ilmu gitu ya, tapi wadahnya tuh kecil. Apakah ilmu itu akan banyak? Apakah kita mencari air dengan gelas yang ukuran 2 liter lah gitu ya, apakah airnya akan lebih dari 2 liter gitu? Tidak kan? Kenapa lebih? Oke. Jadi gini ya teman-teman, itu salah. Karena kualitas dari wadah itu cuma 2 liter, kita isi dengan air yang 3 liter. Apakah ya liur orangnya. Airnya akan bermanfaat, akan banyak gitu ya? Tentunya tidak. Airnya malah jadi mubazir gitu ya. Ilmu juga begitu ya. Bila mana wadahnya kecil, maka ilmunya juga tidak bermanfaat. Kita terus mencari ilmu, tapi wadahnya kecil, adabnya tuh dikit gitu ya. Adab terhadap ilmunya tidak ada. Apakah ilmunya bermanfaat gitu? Itu menjadi pemikiran kita ya. Bagaimana kita memahaminya? Ini hanya contoh ya dari saya bahwa adab itu adalah wadah dari ilmu. Gitu. Lanjutkan teman-teman. Tadi disebutkan dengan mempelajari adab maka kita lebih mudah mendapatkan ilmu. Sebab kepintaran aja tidak ada artinya apabila seseorang tidak memiliki adab gitu ya. Orang yang pintar aja tidak mungkin gitu ya. Tidak ada artinya apabila seseorang tidak memiliki adab. Tidak memiliki etika terhadap guru gitu ya. Terhadap ilmunya gitu ya. Terhadap yang memberikan ilmunya gitu ya. Terus siapa yang memberikan ilmu? Allah gitu kan. Allah yang Maha Pemberi ilmu. Kita berdoa kepada Allah, hanya meminta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah gitu kan. Jika kita ingin meminta, mintalah kepada Allah. Maka kita juga sering gitu ya berdoa gitu.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah gitu kan. Kita banyak meminta kepada Allah dengan ilmu yang agar ilmu kita bermanfaat gitu. Ilmu. Terus apa lagi? Warizkon thayyibah gitu ya, mendapatkan rizki yang thayyib gitu ya, yang baik ya gitu kan. Terus apa lagi? Wa amalan mutaqab. Apa lagi? Amal yang diterima gitu ya. Bagaimana ilmu kita, ilmu yang kita cari akan bermanfaat gitu ya. Sedangkan adabnya kurang gitu ya. Ada contohnya lagi gitu ya. Bila mana gitu ya. Tadi gelas, baik hitung lah. Bila mana gelasnya gitu ya, kotor gitu kan, diisi dengan air yang jernih. Apakah airnya akan jernih gitu? Enggak kan? Begitu pula dengan ilmu, teman-teman. Itu harus kita ingat. Ilmu harus memiliki wadah yang bersih, yang suci. Karena ilmu itu al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Ini perkataan siapa? Perkataan Imam Waqi ya, yang memberikan apa sih itu? Bunyinya ikilah. Fa akhbari bi anal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asiyah. Saya belum hafal jadi saya baca aja. Beliau memberitahukan ya kepada Imam Syafi'i dari Imam Waqi. Beliau memberitahukan bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat dosa gitu ya, teman-teman. Maka bersihkanlah hati kita ya, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kenal dia tuh. Kenal. Nah, fokus ya teman-teman, karena saya juga harus fokus gitu ya. Lumayan bulat belit itu. Jadi ilmu memerlukan wadah yang bersih dan besar gitu kan, dengan adab gitu ya. Adabnya apa? Adab terhadap guru, adab terhadap ilmunya gitu ya. Ada gitu ya yang sering kita banyak kita ketahui gitu ya, tentang adab bagaimana kepada guru gitu ya, terhadap ilmu itu sendiri gitu ya. Terutama dalam kitab yang saya bawa ini, kitab Ta'limul Muta'alim ya, karyanya Ibu Imam Zarnuji. Ini adalah bukunya Adit ya. Saya bawa, semoga buku yang saya bawa ini menjadikan zariah gitu ya bagi Adit gitu ya. Mohon maaf teman-teman, tegang wae. Soalnya si Adit yang disebutkan gitu. Jadi kita doakan ya ilmu yang kita pakai gitu ya, ilmu ini menjadikan amal yang jariah bagi Adit gitu ya. Dan semoga ilmunya juga bermanfaat bagi kita gitu ya, terutama bagi Adit gitu ya. Adit. Makasih Adit. Bingung mana nih? Terus ya, contohkan gitu ya. Kita harus meminta kepada Allah itu dengan cara yang baik, dengan adab yang baik. Contohkan ya. Bukan kepada Allah gitu ya. Contohkan kita meminta kepada manusia dengan cara yang tidak baik. Ada orang gitu ya, ada teman kita membawa makanan, terus kita bilang pengen gitu ya, hayang atuh maneh. Apakah itu baik gitu kan? Kan tidak baik kan gitu ya. Bahasanya teh tidak enak didengar gitu, walaupun meminta gitu ya. Di culametan sana di iya teh. Pan tengeunah gitu nya ngadengkeun teh aya nu minta atuh sia, kan tengeunah gitu nya. Makin nafsu gitunya dipenta kuno kitu makan. Ya, begitupun Allah gitu teman-teman. Idza sa'alta fas'alillah. Kita meminta hanya kepada Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu itu kepada kita dengan cara yang tidak baik? Kita tidak memiliki adab kepada guru kita, kepada ilmu kita. Kita tidak bisa mempelajari ilmu gitu ya, dengan baik gitu ya. Apakah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya, sesuai dengan yang kita inginkan, ilman nafi'ah? Nanti. Begitupun ya bagi kita seorang penghafal Al-Qur'an ya, yang tiap hari membaca Al-Qur'an gitu ya. Karena dengan Al-Qur'an
Kita diajarkan untuk berakhlak gitu ya. Mulai dari cara bertutur kata sampai kepada cara manusia bertindak terhadap sesamanya gitu ya. Terus dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya hudan linnas gitu ya. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia gitu ya. Apabila mereka bertakwa gitu kan. Benar kan? Ya, terus dalam surat Al-Isra gitu kan, surat ayat ke-9. Wah, Inna. Nah, itu yang itu. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajrun hasanah, ya disebutkan teman-teman. Nanti teh inna hadzal Qur'an ini adalah Al-Qur'an teman-teman. Yahdi lillati hiya aqwam. Disebutkan bahwa Al-Qur'an ini akan berikan kepada kita ajaran yang lurus gitu kan. Benar tadi. Terus wa yubasyirul mukminin, akan mengabarkan kepada kaum muslimin, kaum mukmin, alladzina ya'maluna sholihat, bahwa mereka yang mengerjakan amal soleh. Apa? Anna lahum ajrun kabir gitu kan. Salah tadi. Nah, tadi kata salah. Ajrun kabir kan bagi mereka adalah salah itu mah hasanah mah dina surat Al-Kahfi. Akan mendapatkan pahala yang besar gitu ya bagi mereka yang mencari apa sih tadi? Tadi Al-Qur'an ya, tentang Al-Qur'an. Mereka mencari amal yang soleh gitu ya. Aduh ya Allah. Teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Itu acan sih karena kita mutalim teh. Kapan-kapan hanya mukaan heula. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan picaretotan itu tadi gitu. Gak apa-apa kan? Ya, semoga saya semakin bisa istiqomah gitu ya di majlis, dan kita doakan bagi teman-teman kita yang sedang sakit. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala cabut penyakitnya dan semoga sakitnya menjadikan penggugur dari dosa-dosanya ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.